Assalamualaikum kawan-kawan semua, apa kabar? Semoga dimanapun kita berada, kita tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Kembali lagi bersama saya di video channel saya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan kembali mengulik ilmu baru untuk pelajaran bahasa Arab. Yang mana pada materi sebelumnya kita sudah belajar mengenai apa itu alif lam dan penggunaannya. Dan kali ini kita akan belajar mengenai lanjutan dari materi bahasa Arab dasar yang selanjutnya, yaitu tentang apa itu harfu jar dan penggunaannya di dalam kalimat. Jadi harfu jar ini di dalam bahasa Arab merupakan kata yang digunakan untuk memposisikan letak suatu benda. Misalkan di atas, di bawah, di depan, di dalam, dan sebagainya, termasuklah di dalam harfu jar ini. Kalau di dalam bahasa Inggris itu disebutnya dengan preposition, dan kalau dalam bahasa Arabnya disebutlah dengan harfu jar. Begitu kira-kira kawan-kawan ya. Jadi bisa dibilang rata-rata di setiap bahasa memiliki sebutan khusus sebenarnya untuk kata preposisi ini. Dan kalau bahasa kita sendiri ya preposisi atau kata preposisi ya. Dan penggunaan dari harfu jar ini juga tidak terbatas untuk kata benda tertentu, kayak kata zalika dan tilka, yang mana penggunaannya harus disesuaikan dengan bendanya. Kata zalika harus dengan benda muzakkar dan kata tilka harus dengan benda muannas. Maka berbeda dengan penggunaan harfu jar ini dapat digunakan untuk semua jenis bendanya. Boleh dia muzakkar, boleh dia muannas, ataupun bendanya yang mufrad atau tunggal, boleh bendanya yang musanna atau dua, dan boleh bendanya yang jamak atau lebih dari dua. Semuanya dapat dihubungkan dan dipasangkan dengan harfu jar ini ya. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita akan ulas materi mengenai harfu jar ini. Tapi sebelum itu, bagi kawan-kawan yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kawan-kawan semua tetap mendapatkan video-video terbaru dan terupdate dari saya, khususnya mengenai bahasa Arab dasar ini. Baiklah, mari kita menuju ke pembahasan. Oke, kita kembali kepada pembahasan mengenai materi harfu jar ini ya. Silahkan ikuti video ini sampai habis agar kawan-kawan semua mendapatkan pemahaman yang benar-benar komplit dan sempurna mengenai materi tentang harfu jar ini. Baik, di sebelah kanan ada al-mufradatu ya. Al-mufradatu di sini artinya adalah kosakata. Kemudian di sebelah kiri adalah contoh di dalam kalimatnya. Baik, yang pertama adalah fi, artinya adalah di atau di dalam. Jadi kata fi ini bisa berarti dua makna. Yang pertama adalah di, yang kedua adalah di dalam. Kemudian nomor dua ada ala, artinya di atas. Nomor tiga tahta, artinya di bawah. Nomor empat amama, artinya di depan. Kemudian nomor lima waro'a, artinya di belakang. Dan yang terakhir baina, artinya di antara. Jadi semua ini merupakan harfu jar atau kata-kata benda yang memposisikan suatu benda di dalam bahasa Arab. Kemudian kita masuk kepada contoh kalimatnya ya. Di sini ada 3 contoh dalam kalimat. Yang pertama, fil fasli maktabun. Artinya di dalam kelas ada meja. Jadi caranya sangat mudah. Kita hanya perlu menambahkan kata benda dan maksud tujuannya atau maksud bendanya atau target bendanya setelah kata benda yang pertama ini. Jadi fil fasli maktabun, di dalam kelas ada meja. Jadi targetnya di dalam kelas itu meja gitu ya. Seperti itu, sangat sederhana. Kemudian contoh nomor 2-nya di sini alal maktabi kitabun. Di atas meja ada buku bacaan. Jadi kitabun itu artinya adalah buku bacaan atau bisa jadi buku cetak atau buku modul seperti itu ya. Jadi kitabun itu khusus untuk artinya untuk buku bacaan, buku modul atau buku paket juga bisa ya. Itu semua artinya adalah kitabun.
Jadi alal maktabi kitabun, di atas meja ada buku bacaan, seperti itu. Nomor 3, ini agak berbeda sedikit ya. Kita menggunakan dua benda, kemudian yang terakhir adalah benda yang menjadi tujuannya. Ya. Bainal fasli wal baiti syajaratun. Di antara kelas dan rumah ada pohon. Nah, karena baina itu artinya adalah di antara, maka tentu kita menggunakan dua benda sebagai yang menjarakinya ya, yang menengahinya gitu. Karena di antara butuh dua, satu sisi kanan, satu sisi kiri. Maka di sini kita menggunakan dua benda. Kemudian satu benda yang terakhir merupakan targetnya. Seperti itu, kawan-kawan ya. Jadi sangat mudah sebenarnya mengenai materi atau pelajaran penggunaan harfu jar ini dalam bahasa Arab. Oke, kira-kira seperti itu. Jadi demikian materi mengenai harfu jar ini. Semoga bermanfaat untuk menambah pengetahuan kawan-kawan semua dalam berbahasa Arab. Dan silahkan share video ini ke kawan-kawan lainnya agar manfaatnya dapat dirasakan oleh kita semua. Akhir kata, terima kasih telah menonton dan wassalamualaikum.